Halo generasi smart, mau tahu cara menjawab soal dengan materi kalimat, bentuk kata, dan preposisi? Simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Kalau kita melihat soal seperti ini, maka cara jawabnya adalah fokus pada opsi. Soalnya bilang pola kalimat ketiga, jadi kita fokusnya di kalimat ketiga saja, tidak perlu ke kalimat yang lain, karena kalimat yang lain itu hanya sebagai pengecoh atau membuang-buang waktu kita. Jadi fokus di nomor 3 saja. Kalimat nomor 3 mengatakan peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanan hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, kalimat ketiga ini diawali dengan kata peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu adalah kata benda. Nah, kata benda dalam kalimat kedudukannya cuma ada 2. Kalau bukan subjek, pasti objek. Nah, di opsi yang berawalan subjek hanya 2 opsi, yakni error dan delta. Artinya jawaban A, B, C itu sudah pasti salah. Nah, jawaban D dengan E perbedaannya ada satu yang di pelengkap, ada satu yang objek. Nah, kita fokus pada kalimat nomor 3-nya. Kalimat nomor 3-nya itu berupa pelengkap kah ataukah objek. Jadi kita fokus di kata dapat menaikkan ketahanannya. Jadi ketahanannya itu sebagai pelengkap atau objek. Nah, ternyata di situ kedudukannya sebagai objek karena kalimat ini bisa dipasifkan. Akhirnya jawabannya adalah E atau SPOK. Jika kita mendapat soal seperti ini, soal nomor 3 ini tentang perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata, kita diminta mencari kalimat mana atau kata-kata mana yang pola pembentukan katanya sama dengan kata sebelumnya. Ini memang agak sedikit membingungkan karena di materi sekolah ini sangat jarang diajarkan. Bahkan kemungkinan besar tidak pernah diajarkan di sekolah. Kosakata manakah yang menjadi dasar pembentukan kosakata yang lain? Contoh misalnya seperti ini. Kata putri itu dibentuk dari kata putra. Jadi itu namanya kosakata memberikan sebagai dasar pembentukan kosakata yang lain. Nah, kita lihat di opsi. Di opsi ini ada kata remaja, persen, kritikus, bidang, dan keluarga. Nah, kira-kira dari kelima kata-kata itu yang manakah yang membentuk kosakata yang lain? Ternyata jawabannya di situ adalah kritikus. Kenapa seperti itu? Dalam kajian bahasa Indonesia ada banyak kosakata yang berakhiran us. Nah, itu yang mendasarnya cuma satu. Jadi kritikus, politikus, dan lain-lain sebagainya. Maka jawabannya adalah kritikus atau opsi C. Ini disebut dengan gejala pembentukan kata yang masuk kategori analogi. Kata yang menjadi dasar pembentukan kata. Maka jawaban nomor 3 ini adalah opsi C, yakni kritikus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara jawabnya adalah kita mencari atau menggarisbawahi saja yang mana yang masuk preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi itu adalah kata depan. Kata depan artinya posisinya berada di depan. Di depan apa? Ya di depan benda. Jadi cirinya itu kata preposisi itu harus ditulis terpisah dengan kata-kata yang mengikutinya. Jadi yang sering sekali muncul itu dalam soal di, ke, daripada, pada, kepada, dan lain-lain sebagainya. Nah, di soal ini, soal nomor 4 ini lebih banyak muncul pada kata di dengan ke. Kalau preposisi berarti kita harus melihat, harus terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Misalnya ke pasar, ke spasi pasar, ke rumah, ke spasi rumah,
di rumah, di spasi rumah. Jadi harus terpisah seperti itu. Ketika di dengan ke diikuti oleh tempat, itu harus terpisah. Maka jawaban nomor 4 tadi itu adalah alfa. AA itu ada preposisi yang salah pada kata di mana. Di mana itu rujukannya adalah tempat, maka harus di spasi mana. Seperti itu untuk soal nomor 4. Jika kita mendapat soal seperti ini nomor 5 pada dasarnya sama saja dengan yang ada tadi di nomor 3 tentang proses pembentukan kata analogi. Ada sebuah kata yang menjadi cikal bakal pembentukan kata. Jadi kita ke opsinya saja langsung. Ini memang agak berat. Kalau kita tidak terbiasa, maka soal ini akan susah. Kalau kita terbiasa, soal ini akan menjadi mudah. Kenapa? Pilihannya itu saja yang muncul. Kalau bukan kritikus, putra. Nah, kebetulan di soal nomor 5 ini opsi yang benar di situ adalah delta. Kata putra itu membentuk kata putri dari proses pembentukan kata yang berjenis analogi. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam generasi smart. Generasi smart berkarakter cerdas Ki.